Sahabat-sahabat motivasi, pada video kali ini saya ingin sharing lagi dengan Anda bagaimana mengendalikan emosi selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, luar biasa, sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada. Hamdanillah, salawatan wassalaman ala rasulillah. Selamat datang kembali di video motivasi harian Inspirasi Ramadan yang saya siapkan setiap hari selama bulan Ramadan. Sahabat-sahabat motivasi, pada video kali ini saya ingin sharing lagi dengan Anda bagaimana mengendalikan emosi selama bulan Ramadan. Tapi sebelum saya lanjutkan, selalu saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya ini dan dapatkan motivasi-motivasi terbaru terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sahabat-sahabat motivasi, dalam kehidupan sehari-hari, suasana hati, emosi itu kadang naik turun atau fluktuatif, dinamis gitu. Nah, kadang-kadang juga kita mendapatkan situasi yang dapat memicu kita untuk merespons secara emosional. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah kita mengendalikan emosi dalam situasi-situasi seperti itu? Tentu saja sangat mungkin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana cara mengendalikan emosi selama bulan Ramadan? Ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan latihan dan bulan praktek sekaligus. Oke, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam mengendalikan emosi kita atau mengontrol suasana hati kita atau mengontrol fluktuasi dari emosi kita sehingga kita tidak merespons situasi secara emosional. Yang pertama adalah ubah sudut pandang. Nah, kalau Anda pernah mendengar kata perspektif, perspektif itu memiliki makna sudut pandang. Sudut pandang artinya titik di mana kita melihat sesuatu secara objektif. Nah, sudut pandang ini dalam bahasa fotografi kita mengenal yang namanya angle. Nah, angle ini akan menentukan kualitas fotonya, kualitas pencahayaan, dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan mengendalikan emosi? Contoh begini sahabat-sahabat. Kalau kita mendengar contoh begini. Kalau kita mendengar kata, mohon maaf gitu ya, kata misalnya monyet. Nah, kalau sudut pandangnya keliru, maka kata monyet itu bisa menimbulkan suasana emosional, bisa menimbulkan perilaku emosional. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kata monyet bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Monyet adalah hewan, bisa juga monyet, bisa jadi sesuatu yang lucu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ubah sudut pandangnya. Atau dalam bahasa lainnya adalah reframing. Oke. Yang kedua sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kita lakukan setelah mengubah sudut pandang? Kalau sudut pandangnya sudah berubah, maka besar kemungkinan cara kita bersikap pun akan berubah. Jadi poin yang kedua adalah kita berusaha sebisa mungkin untuk mengubah cara kita bersikap terhadap realitas yang kita hadapi. Sahabat-sahabat, contohnya begini. Mungkin kalau sahabat-sahabat pernah dikecewakan oleh seseorang, maka pada saat bertemu dengan orang tersebut, maka pengalaman atau memori kekecewaan itu bisa jadi akan muncul lagi. Tetapi ketika cara kita bersikap bisa kita atur dan bisa kita ubah, maka apapun yang terjadi di masa lalu, pengalaman di masa lalu, memori-memori yang menyakitkan di masa lalu bisa kita kendalikan. Sehingga kita tetap bisa damai, bisa tenang, dan kualitas hidup kita tetap jauh lebih baik. Yang ketiga sahabat-sahabat sekalian adalah ubah cara bertindak. Oke. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Salah satu hadis itu mengajarkan kita begini. Kalau kamu marah, maka ubahlah cara bertindaknya. Bertindak bagaimana?
Kalau kamu marah dalam keadaan duduk, maka jangan duduk terus. Bangkitlah berdiri. Bisa jadi perubahan tindakanmu berdiri itu dapat mengurangi intensitas emosional marahmu. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah, ya. Nah, perubahan ini juga diharapkan bisa memicu, menstimulasi perubahan suasana emosi kita juga. Dan yang lain sahabat, kalau dalam kondisi marah juga, kalau juga masih belum bisa reda, maka kita diminta untuk berwudu. Nah, apa sih maksudnya dari semua ini sahabat-sahabat sekalian? Ini adalah perubahan cara bertindak. Perubahan cara bertindak. Jadi kalau kita mau mengendalikan suasana emosional kita, suasana perasaan kita, maka ingat yang terakhir, ubah cara bertindaknya. Kalau kamu lagi sedih, maka berjalanlah dengan penuh semangat. Kalau kamu ingin jauh lebih semangat, lebih energi, maka jalanlah dengan penuh energi dan juga penuh semangat. Sahabat-sahabat sekalian, 3 hal ini kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan sangat membantu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang jauh lebih dinamis dan powerful. Powerful di sini artinya kita bisa mengendalikan pikiran, cara kita bersikap dan cara kita bertindak secara proporsional sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh situasi di luar kendali kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ingat untuk terus belajar mengendalikan diri, karena pada hakikatnya puasa itu juga adalah mengendalikan diri atau belajar mengelola diri kita sendiri. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ikuti terus video motivasi dari saya selama bulan Ramadan. Ingat untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin konsultasi gitu, silakan tulis juga di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaan atau komentar dari rekan-rekan sekalian, baik dengan video atau dengan tulisan-tulisan saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.